Bismillahirrahmanirrahim. Berkata beliau Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi bidaraini. Amin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu muslim. Yang dimaksud adalah ilmu yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji. Semua kewajiban itu harus diketahui ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya itu ditolak, gak diterima oleh Allah. Makanya itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Gak disebut di sini muslimah min babil iktifa. Dalam nahwu muslim itu dia masuk muslim dan muslimah. Ada riwayat yang justru dhaif yang mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah itu justru hadisnya lemah. Yang kuat muslim, dan muslim ini sudah cukup. Muslimah juga masuk. Disebut dalam nahwu namanya al-iktifa. Wal murad, dan yang dimaksud dengan ilmu adalah yang manfaat. Ilmu itu adalah ilmu yang manfaat, yang dia amalkan. Ilmu yang semakin dituntut semakin melapangkan dadanya, bukan menyempitkan dadanya. Ilmu yang mengangkat derajatnya di dunia sampai nanti di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Maka ilmu yang kita tuntut ini kalau manfaat akan mengangkat derajat kita. Al-muthmir lil huda, yang dimaksud ilmu yang mesti kita tuntut adalah yang membuahkan petunjuk dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang kalau tambah ilmunya tapi enggak tambah petunjuknya, enggak tambah hidayahnya, enggak tambah ibadahnya, maka enggak nambah ilmu kecuali justru menambah kejauhannya dari Allah. Semakin hari dituntut ilmu semakin jauh dari Allah. Ilmu yang membuahkan hilm, kesabaran, enggak mudah marah. Ilmu yang membuahkan tawadhu. Semakin dituntut ilmu, semakin dia merasa rendah. Itu ilmu manfaat. Kalau kita punya ilmu tapi terus kita sombong, berarti itu bukan ilmu yang manfaat. Wan nur, yang membuahkan cahaya. Cahaya zahir dan batin. Ulama itu kalau ilmunya manfaat, dipandang itu enak karena ada cahaya ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Batin, hatinya cahaya. Maka orang yang menuntut ilmu dan manfaat, yang keluar dari lisannya ini cahaya. Ketika mengingatkan orang, memberi nasihat kepada orang, mengajarkan ilmunya, yang ada adalah nur dan cahaya. Ini baru yang namanya ilmu manfaat. Ilmu yang dibarengi dengan adab. Orang punya ilmu tapi nggak punya adab percuma. Sebagaimana disebutkan, jadikan ilmumu itu seperti daging tepung. Ya, adab ilmumu itu seperti ilmumu seperti meleh, dan adab dan akhlakmu seperti tepung daging. Jadi
ilmu sedikit tapi yang penting adab, apalagi kalau ilmunya banyak dan adabnya banyak. Itu baru yang namanya ilmu manfaat. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau berkata, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, ilmu hakikah dan ilmu surah. Kalau ilmu surah itu orang nggak beriman aja bisa ngapalin Quran, ngapalin Alfiyah, ngapalin Zubat, itu bisa. Orang nggak punya iman bisa, orang kafir pun bisa. Tapi kalau ilmu yang hakikat tidak akan pernah bisa kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Apa tandanya? Ilmu yang kullu mazdada ilmuhu izdadat khasyatuhu minallah. Ilmu yang kalau ditambah tambah takut sama Allah. Tambah belajar tambah warok. Tambah belajar tambah zuhud. Tambah belajar tambah gak senang dunia. Tambah belajar tambah takut maksiat sama Allah. Itu ilmu. Itu baru ilmu. Yang kedua beliau mengatakan kullu masdada ilmuhu izdadat ma'rifatuhu li nafsihi. Setiap ditambah ilmunya semakin kenal rendahnya dirinya, hinanya dirinya, dan besarnya Allah, agungnya Allah. Ini baru namanya ilmu. Jadi kita diwajibkan menuntut ilmu yang ilmu itu membuahkan ini semua. Membuahkan petunjuk, ibadahnya nambah, membuahkan rasa sabar. Sebelumnya emosional, suka marah, tapi karena punya ilmu semakin mengerti bagaimana meredam kemarahan. La yastafizuhul ghadab, enggak mudah dipancing kemarahannya. Tambah ilmu, tambah tawadhu sama Allah, tambah tawadhu sama hamba Allah. Tambah ilmu, tambah cahaya, tambah ilmu, tambah adab. Tambah ilmu, tambah adab. Akhlak. Tambah ilmu, tambah sakinah, tambah tenang. Tidak keburu-buru dalam segala hal itu, selalu sakinah, tenang, waqor. Wal haibah. Tambah punya ilmu, tambah wibawa. Ya, tambah punya ilmu, tambah wibawa. Orang wibawa itu adalah orang yang kalau dipandang itu membuat kita itu ingat Allah. Idza ru'u dzukirallah. Orang ulama itu kadang kalau udah kita pandang, ingat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat karunia Allah, ingat kenikmatan yang Allah berikan, ingat semuanya. Ini ulama. Makanya sebagian ulama itu sudah nggak perlu ceramah, dipandang aja sudah membuat orang sampai kepada Allah. Dipandang aja membuat orang itu dekat sama Allah. Itu ilmu. Ya. Ilmu yang membuahkan waqar, ya, tenang, wal hudur, tambah khusyuk ibadahnya sama Allah. Tambah punya ilmu, sholatnya tambah cepat. Aneh ini. Orang tambah ilmu itu sholatnya tambah nikmat, tambah pelan, hadir. Hudur hatinya sama Allah. Ya. Bukan punya ilmu tahu tumak ninah itu qadir tumak ninah segini, ini cukup sholat 3 menit aja cukup. Buat apa lama-lama? Ya. Nah, ilmu membuahkan khusyuk dan hudur. Terus ilmu membuat kita hadir di majelis seperti ini tuh khusyuk. Itu buahnya ilmu. Mendengarkan ceramah, menghadiri maulid khusyuk. Ini berarti ilmunya ada buahnya. Adapun yang tidur, tidak mendengarkan, hayal kemana-mana, perlu dipertanyakan ilmu itu manfaat enggak? Sebab orang kalau semakin kenal Allah, semakin kenal Rasulullah, dia akan semakin hadir hatinya di majelis yang diridhai Allah dan Rasulnya. Ilmu yang membuahkan warok, ditambah ilmunya tambah hati-hati kalau menentukan hukum atau dalam berbuat apapun yang haram, syubhat, makruh ataupun khilaful aula. Ya. Seperti
Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Itu ilmunya manfaat, saking manfaatnya sampai beliau mengatakan ma fa'altu makruhan wala hamamtu bimakruh. Aku enggak pernah melakukan yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh aja aku enggak pernah. Wala hamamtu bil makruh. Niat aja untuk melakukan yang makruh aku enggak. Yang syubhat lagi enggak. Yang khilaful aula enggak. Ini kan khilaful aula ini kan lebih ringan daripada makruh. Tapi tetap karena ilmunya yang banyak, ilmunya yang manfaat membuat dia lebih warok. Ini baru yang namanya ilmu nafi'. Ini ilmu manfaat. Dan semua pujian Allah dan Rasulnya bagi orang yang punya ilmu yang seperti ini sifatnya. Kalau enggak, dia enggak masuk dalam pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama itu pewaris Nabi, kedudukannya mereka itu derajatnya diangkat, kedudukan mereka itu setelah Allah dan Rasulnya adalah para ulama. Itu semua buat ulama yang ngamalin ilmunya. Kalau yang enggak masuk. Ya. Makanya kalau mau cari derajat yang tinggi, amalkan ilmu. Wa'mal walau bil usyri kazakati takhruj binuri ilmin min dhulumati. Amalkan ilmu yang kau pelajari walaupun cuma 1/10 seperti zakatnya rikas wa ma'din. Niscaya dengan ilmu yang kau amalkan walaupun 1/10, dengan cahaya ilmu kau keluar dari kegelapan. Karena hidup ini kalau tanpa ilmu gelap. Makanya ulama itu katanya Sya'rani surujul azminah. Pelita dan lampu tiap zaman itu ulama. Jadi ulama itu diibaratkan lampu. Makanya kalau kota banyak ulama terang, kemaksiatan sedikit. Lihat, perhatiin kota mana yang banyak ulamanya, mesti maksiat sedikit. Mereka cahaya. Kota tempat di situ nggak ada ulama, gelap, banyak maksiat di mana-mana. Makanya dikatakan surujul azminah. Surut jamaknya siraj, yaitu lampu-lampunya setiap zaman. Laulal ulama la sarana sukal bahaim. Ya, la sarana sakal bahaim. Kalau bukan karena adanya para ulama, niscaya hidupnya manusia itu seperti binatang. Seperti binatang, seenaknya sendiri, nggak sholat, maksiat, udah kayak binatang. Hidup nggak mau diatur sama agama, itu kayak binatang. Maunya seenaknya sendiri, mau telanjang, mau minum, mau mabuk, mau judi, mau apapun, ya hidupnya kayak binatang. Ya. Orang pengen bebas akhirnya jadi kayak binatang. Tapi dengan adanya ulama menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, nah, hidup mereka jadi kayak manusia betul. Menghidupkan orang itu dengan sebenar-benarnya kehidupan. Itu artinya ilmu manfaat. Nah, kita ditahdzir, wa tahdzir min ilmin la yanfa'. Sekarang hati-hati, jangan sampai kau nuntut ilmu tapi ilmunya itu nggak manfaat. Ilmu yang nggak manfaat itu gimana? La ilmil lisan, ya. La ilmil lisan, wa jahlil janan. Bukan ilmu lisan dan bodohnya hati. Ilmu lisan itu pinter-pinternya ceramah, pinter ngomong, tapi nggak ada amalannya. Ya. Hatinya gelap, hatinya bodoh. Dia nggak ngamalin ilmunya, cuma pinter ngomong. Ya. Makanya hati-hati. Kalau kita pinter ceramah itu jangan maghrur dulu. Kita pinter ceramah jangan tertipu dulu. Banyak orang pinter ngomong. Ada munafikin yang hatinya tidak beriman sama Allah, pinter ceramah. Ada orang kafir niru pakainya ulama, pinter ceramah. Ya.
Bukan itu ilmu manfaat. Itu ilmu nggak manfaat. Pokoknya kalau orang pinter-pinteran ngomong, pinter-pinteran berdebat, tapi dia nggak ngamalin, atau manfaat. Itu ilmu yang nggak manfaat. Al ilmu bil ahwali yazku wa bil a'mali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ya, katanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ilmu itu dengan amal, dengan hati yang bersih, yazku, ya, semakin nambah, semakin suci. Karena zakah itu lughatan bisa at-tathhir, bisa an-nama. Yanmu wa yadhhur. Al-ilmu bil ahwal yazku, tambah ilmu itu tumbuh, bercahaya, tambah suci. Walaysa bil aqwal, ilmu itu bukan pinter-pinteran ngomong. Wa kathratil jidali, bukan juga ilmu itu pinter-pinteran berdebat. Bisa debat sana, bisa debat sini, bisa ngalahkan sana. Ada mau ilmu ada. Bukan ilmu yang manfaat. Ya. Kemudian alladzi zayyanahu syaitan likatsir min abna'i zaman. Ilmu yang cuman di lisan nggak diamalin adalah ilmu yang justru sumbernya dari syaitan yang dihiaskan kepada anak-anak sekarang. Zayyanahu syaitan yang yuzayyin di abna'i hadzal zaman, ya, untuk anak-anak sekarang. Gharabahum fi talabihi 'anil autan. Setan yang nyuruh dia pergi dari rumahnya mondok atau belajar, meninggalkan negerinya. Hatta balaghu min biladil kufar, bahkan ada yang nuntut ilmu sampai di negerinya orang kafir. Ila aqsa makan, di tempat yang jauh. Wa khayyala lahum, syaitan memberikan hayalan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan atau mencapai ilmu dan ma'rifat ila ma lam yasil ilaihi katsirun minal ulama wal a'yan, bahkan sejauhnya itu tempatnya sejauh yang tidak ada ulama yang ke sana, saking jauhnya. Hatta fatahu lahul madaris, akhirnya pulang dari nuntut ilmu yang enggak jelas, buka madrasah, buka sekolah, buka pondok. Setelah itu la ala a'mali shalihah walam yatahassalu la adkhalu fihal banin au banat wal wildan, masuk ke sekolahan itu putra putri, lam yatahassalu minhu, tapi setelah nuntut ilmu di madrasahnya, pondok pesantrennya, enggak dapat apa-apa. Untuk amal soleh enggak ada, wala akhlak, ya, jadi ilmu diajarkan di pondok, keluar muridnya nggak punya akhlak, nggak bersih hatinya. Bal ala dzamimil akhlak syaitaniyah, justru keluar darinya punya akhlak syaitan. Nuntut ilmu diajarkan, malah justru dia na'udzubillah akhlaknya seperti syaitan, ngomongi ulama, mencaci maki ulama, bahkan mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki istri Nabi. Belajar ilmu di mana ini? Nuntut ilmu, kemudian selesai bisanya cuma buka aib ulama, aibnya sahabat, aib istri Nabi dan lain-lain. Itu pun belum tentu aib, diaib-aibkan. Ya, ini ilmu apa ini? Ya, ajib apa? Nuntut ilmu 10 tahun, pulang nyalahkan Imam Syafi'i, nyalahkan Imam Malik, nyalahkan Imam, Masya Allah. Jadi ini jauh-jauh belajar cuman bau ngeritik ulama. Ya. Maka itu, ya, ini akhlak syaitaniyah minal hamd wa riya. Mereka bodoh, mereka beramal bukan karena Allah, karena manusia. Dan ujub, sombong. Belajar nuntut ilmu, pulang tambah sombong, tambah ujub, tambah bangga-banggaan, yang membuat akhirnya dia rugi dunia dan rugi di akhirat. Maka itu nuntut ilmu itu seperti itu.
Yang manfaat contohnya itu, yang nggak manfaat contohnya ini. Yang mana itu? Kalau ente tambah nuntut ilmu, tambah tawadhu, berarti ilmu manfaat. Tambah kibir, tambah ujub, tambah sum'ah, berarti ilmu nggak manfaat. Nuntut ilmu, pinter ngomong, tapi nggak bisa amal, ilmumu nggak manfaat. Tapi nggak banyak ngomong, tapi ngamalin ilmunya, ilmu yang manfaat. Maka itu betul-betul harus diperhatikan. Ilmu harus manfaat. Tuntutan kita ilmu yang minta sama Allah, Allahumma ilman nafi'an. Minta sama Allah ilmu yang manfaat. Kalau enggak percuma, buang-buang waktu. Tambah jauh dari Allah. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya apa? Pertama kali, apa tujuan menuntut ilmu? Kalau tujuan menuntut ilmu untuk menyaingi teman-temanmu, untuk berbangga-banggaan dengan manusia, untuk dikatakan kau orang alim, untuk mencari kedudukan di sisi manusia, kata Imam Ghazali, fa anta tas'a li hadmi dinik. Kamu ini bukan nuntut ilmu, kamu ini lagi berupaya untuk merobohkan agama Allah. Iya, nanti tambah pinter, tambah ngerusak itu. Tambah pinter ngeritik Quran, tambah pinter ngeritik hadis, tambah pinter ngerubah hukum seenaknya, tambah pinter, tambah menyemangati manusia untuk maksiat kepada Allah. Tambah ilmu, tambah menghalalkan yang haram. Nikah beda agama boleh, kasful aurah boleh. Tambah ilmunya terus tambah gelambiar. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan sampai punya ilmu yang seperti itu. Ya. Pokoknya ilmu itu nambah khosyah sama Allah, nambah tawadhu karena kenal dirinya. Ini baru ilmu. Wallahu a'lam bi